Terima kasih Ko Brian yang sudah memandu kami semua ya, kita semua dalam sesi pembuka, meditasi pembuka. Oke, selamat malam buat teman-teman semua dan saya juga tidak mau ketinggalan dengan Ko Brian untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi, dari keluarga dan dari keluarga besar Dergar Indonesia. Ya, oke teman-teman. Malam hari ini topiknya itu dan masih dalam bulan April ya. Bulan April jadi topiknya itu adalah meditation expectation. Jadi masih nyambung dengan topik yang kemarin. Oke, kita akan membahas satu topik di mana memang sih ketika kita ingin atau mau bermeditasi, tentu kita punya tujuan, gitu ya, punya angan-angan, punya keinginan, punya harapan agar dalam meditasinya nanti kita bisa rileks, bisa tenang. Nah, sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sudah diskusi tentang rasa suka dan tidak suka dari kondisi saat kita meditasi. Kita tidak selalu berjumpa dengan kondisi yang kita suka, tetapi ada kondisi-kondisi yang tidak kita suka. Tetapi semua itu bukanlah musuh. Sudah kita bahas di minggu lalu ya. Siapa di minggu lalu yang hadir bisa memberikan reaction aja. Absen dulu nih. Ya, jadi teman-teman, kalau minggu lalu kita itu membahas topik yang mana berkaitan dengan rasa suka dan tidak suka. Kita ada keinginan, kita ada harapan agar meditasi kita itu bisa mendapatkan ketenangan seperti pengalaman sebelumnya ya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, di malam hari ini kita akan membahas satu topik yang masih intinya sama gitu ya, nuansanya sama, yaitu satu harapan. Namun bedanya adalah kalau yang 2 minggu lalu kita berharap kita bisa mengulang kembali satu rasa nyaman ketika meditasi, yang kali ini, di hari ini, kita membahas, kita mau meditasi, tetapi kondisi lingkungan itu tidak selalu mendukung. Ya, tidak selalu mendukung. Nah, banyak sekali pengaruh-pengaruh, terutama suara, ya, dari teman-teman kecil kita. Ya, teman-teman kita lah. Nah, teman-teman itu apa? Nanti kita akan kupas ya. Oke, teman-teman, saya akan sharing dulu. Saya share slide-nya ya. Oke, cek dulu. Suara dan gambarnya oke, Ko Brian? Jelas, slide-nya Jelas ya. bagus, suaranya Pak Emma juga bagus. Oke, thank you. Ya. Jadi teman-teman, bahwa ketika kita terjebak pada satu harapan gitu ya, ketika kita itu mencengkram sebuah harapan, maka sama saja kita itu menciptakan satu penderitaan buat diri kita. Contoh simpelnya apa di dalam meditasi ini? Teman-teman pernahkah Anda mengalami atau ya mengalami lah ya satu kondisi ketika Anda ingin bermeditasi, Anda ingin mendapatkan dukungan suasana yang nyaman, yang hening, tapi kenyataannya yang Anda dapatkan malah sebaliknya. Mungkin ada suara-suara yang tidak Anda kehendaki, apakah itu suara teriakan, apakah itu suara pembicaraan dari orang-orang di sekitar Anda, atau suara-suara dari teman-teman kecil kita, seperti nyamuk, tikus, atau kucing gitu. Pernah Anda mengalami seperti itu? Ya, coba teman-teman kasih sharing gitu ya. Pernahkah Anda mengalami seperti itu? Saya ingin tahu bagaimana pengalaman Anda di saat itu ya. Ketika sudah siap-siap nih dengan semangat 45 mau meditasi dengan harapan bahwa
meditasinya nanti itu akan berjalan dengan lancar karena suasananya itu hening. Ternyata yang Anda dapati, Anda jumpai malah sebaliknya gitu. Ini ada dari ke Jenny, Pak Emma. Oke. Pertanyaannya, apa boleh kalau mengharapkan dengan meditasi membawa perubahan positif pada diri saya, sehingga tercipta keharmonisan di dalam keluarga sendiri, atau sebaiknya tanpa sebuah harapan? Oke, ini satu topik yang mirip-mirip, tetapi bukan kita bahas di hari ini. Intinya boleh gitu ya, tapi kita bahas di next time ya, karena kita bukan pada kesempatan hari ini. Mungkin 2 minggu akan datang, kita akan bahas itu ya. Ya, thank you atas pertanyaan ini kemudian membuat kami tercetus ide. Oh ya juga ya, gitu. Oke, mungkin Satu dari lagi dari ya ya. Pak Joko, suara ajan katanya. Oke, suara ajan ya. Ya, ada lagi teman-teman? Nggak ada, sementara belum ada. Sementara belum ada ya. Iya. Oke, teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Pada saat saya sebelum bertemu dan belajar dengan metode yang dikenalkan atau diajarkan oleh guru kita, Mingyur Rinpoche, saya pernah secara otodidak dari membaca buku, dari melihat, berlatih meditasi. Ya, pada saat itu kondisinya itu saya sudah siapkan dan saya sengaja meditasinya itu di tengah malam. Bukan untuk mencari wangsit ya. Bukan karena tengah malam itu ada sesuatunya gitu, bukan. Tapi harapan saya adalah dengan bermeditasi di malam hari ya di tengah malam itu dapatkan suasananya hening begitu ya. Karena pada satu fokus objeknya itu adalah nafas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada aja teman kecil kita tuh nging 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 gitu ya. Satu sih, tapi teman-temannya yang banyak gitu. Terus oke, itu bisa saya tahan gitu. Nggak lama lagi karena di tempat kompleks perumahan kami itu kalau jam-jam jam 12 malam, jam 1 pagi itu ada bunyi kentong gitu ya. Dari satpam itu memberikan tanda teng gitu. Kaget juga saya akhirnya. Jadi suara itu menjadi pengganggu. Terus saya berpikir kalau begini caranya gimana cara saya bisa bermeditasi dengan hening ya. Nah, itu pengertian saya yang dulu gitu ya. Ketika saya masih belum tahu, belum mengenal metode yang diajarkan oleh guru kita di Joy of Living ini. Nah, setelah itu terjadi, ketika sudah mulai berkenalan, mulai tahu, mulai mengenal metode yang diajarkan oleh guru kita, maka itu sudah menjadi tidak masalah lagi. Yang tadinya menjadi pengganggu, problem buat saya, justru guru kita mengajarkan, justru problem itu adalah solusinya. Awalnya saya nggak ngeh gitu ya. Kok bisa ya? Problem kok bisa jadi solusi? Bagaimana caranya? Namanya problem ya problem. Kok bisa problem jadi solusi? Nah, ternyata dengan kita mentransform gangguan-gangguan itu tadi, itu kita bisa jadikan objek meditasi. Justru kita bisa jadikan pendukung meditasi. Nah, pada malam hari ini kita akan explore, teman-teman, bagaimana mentransform yang tadinya itu kita anggap sebagai problem, kita transform menjadi solusinya. Kita tidak lagi terbawa, terhanyut oleh emosi kita akibat anggapan kita, pandangan kita yang keliru, ya. Tapi kita bisa memanfaatkan gangguan-gangguan atau problem-problem tadi itu kalau kita anggap sebagai gangguan ya atau problem itu menjadi pendukung meditasi kita. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini real ya. Ini bukan satu model gitu terus difoto gitu enggak. Ini saya ambil dari satu artikel begitu ya. Dan ini ada di kota New York. Jadi
Mungkin ada di antara Anda yang pernah ke kota New York. Kalau saya sendiri sih belum pernah gitu ya. Ternyata di situ orang bermeditasi di pinggir-pinggir jalan sudah ada gitu, sudah lumrah gitu. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan yang lama yang menganggap bahwa meditasi itu harus di tempat yang hening, pasti meditasi dengan seperti ini kan tidak memungkinkan ya. Bagaimana mungkin kita meminta orang-orang yang ada di sekitar kita itu untuk berhenti bicara, hening, kan begitu kan tidak mungkin. Nah, namun saya pikir bahwa dengan teknik yang diajarkan oleh guru kita bisa meditasi di mana saja, kapan saja, di dalam situasi apa saja, termasuk kita bermeditasi di jalan seperti ini, gitu ya, di tempat umum. Oke, dan suara-suara yang muncul ada di sekitar kita itu bukan lagi menjadi problem, tapi menjadi satu pendukung buat meditasi kita. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena teman-teman, kita selalu kembali lagi ya, ingat bahwa prinsipnya bahwa meditasi itu adalah mengenali kesadaran. Itu adalah prinsip. Jadi meditasi adalah awareness. Meditasi adalah mengetahui, mengenali kesadaran. Jadi apapun yang terjadi, termasuk suara-suara yang mungkin tidak nyaman buat diri kita, itu kita bisa ubah menjadi satu objek buat diri kita. Apa yang dikatakan oleh guru kita di sini? Ini saya kutip dari buku tulisan beliau, yaitu dengan judul Kebijaksanaan yang Membahagiakan, di halaman 110. Ya. Ini ada satu kutipan, dari satu halaman itu ada satu kutipan yang menarik, di mana tulisan di atasnya adalah melepaskan seluruh gagasan tentang menggenggam. Jadi menggenggam apa di sini? Kalau di dalam topik malam hari ini adalah menggenggam keinginan kita untuk hening, untuk mendapatkan suasana yang hening, untuk tidak ada gangguan, untuk tidak ada problem. Ketika kita menggenggam pandangan seperti itu, maka kita akan menderita ya ketika kita mencengkram. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita bisa terbebas, kita bisa melepas genggaman itu. Inilah yang dikatakan oleh beliau. Kita mencapainya bukan dengan menekan. Jadi melepaskan genggaman itu bukan dengan menekan. Nah, bukan menekan nafsu keinginan kita, nafsu keinginan termasuk ya tadi berada di suasana yang hening, bermeditasi di tempat yang tidak ada suara sama sekali, gitu ya. Kebencian kita mungkin ya tadi ada gangguan-gangguan suara-suara teman kecil kita, ya, seperti suara tikus, suara nyamuk, ya, atau kelekatan kita, atau mencoba untuk berpikir berbeda. Nah, ini teman-teman, yang juga sering kita dengar mungkin dari satu nasihat, satu masukan untuk agar kita berpikir positif. Ya, teman-teman, ketika kita terjebak pada sesuatu yang terjadi pada diri kita, terus kemudian kita counter dengan berpikir positif, itu juga kalau tidak disikapi dengan bijaksana, justru akan mengakibatkan penderitaan. Ya. Tetapi dengan mengarahkan kesadaran kita ke dalam, mengamati bentuk-bentuk pikiran, emosi, dan sensasi yang menyusahkan kita, dan mulai menyadari kehadiran mereka. Nah, di sini jelas ya teman-teman, bahwa guru kita menekankan bahwa apapun yang terjadi, kita cukup sadar saja, menyadari kehadiran, ya, menyadari kehadiran problem yang kita anggap problem tadi, suara-suara yang mengganggu tadi, dan mungkin menghargai mereka sebagai ekspresi dari kesadaran itu sendiri. Jadi di sini kita bisa justru mentransformasi dari suara-suara tersebut menjadi satu objek, ya, menjadi satu objek buat kita mengenali kesadaran kita. Ya. Nah, secara sederhana, sebab dari berbagai penyakit yang kita alami, jadi penyakit adalah penderitaan, ya, penderitaan yang kita problem yang kita anggap sebagai sesuatu yang
menyakitkan kita, menjadi penyebab penderitaan kita, itu sesungguhnya adalah obat penyembuhnya. Seperti yang di dalam judul, problem adalah solusi. Jadi problem bukanlah problem, tapi problem adalah solusi. Ya, batin yang menggenggam adalah batin yang membebaskan kita. Maksudnya bagaimana ini? Batin yang menggenggam itu adalah jadi problem. Batin yang menggenggam ini kan problem ya. Itu kalau kita tahu tekniknya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya, ya, mentransformasikannya, malah menjadi batin yang membebaskan kita. Jadi batin yang sama, yaitu batin kita, itu bisa saja membuat kita itu menderita, tapi di batin yang sama, kita juga bisa bebas dari penderitaan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita pada malam hari ini kita akan mengeksplor ketika kita bermeditasi dengan kondisi mungkin situasi di lingkungan sekitar kita itu tidak bersahabat ya karena suara-suara. Yuk kita sekarang coba ya mengeksplornya. Tapi sebelumnya sebelum kita mengeksplor supaya nanti berjalan dengan lancar, saya ingin tes suara gitu ya. Bentar teman-teman. Nah, nanti suaranya apakah masuk atau tidak. Bentar. Oke, suaranya masuk nggak? Ada suara gamelan. Oke, ya, Masuk jelas. suaranya. Oke, terima kasih. Yuk kita sekarang tutup. Oke, teman-teman, saya ajak Anda untuk mempersiapkan postur. Mas Pak Emah, mungkin Ya, suaranya untuk itu agak kekencangan bisa dikecilin. Saya takutnya Pak Emah nanti kalau mandu suaranya Pak Emah nggak kedengaran. oh, suara ininya ya, suara Ya, dari musiknya. sound. Ya. Oke, apakah suaranya? Saran aja. Oke, sip. Suara saya masuk. Masuk. Masuk ya. Oke, sekarang kita akan explore yang kita anggap sebagai gangguan dalam bentuk suara. Kita akan kita akan transform menjadi pendukung. Pendukung kita dalam bermeditasi untuk mengenali kesadaran diri kita ya. Teman-teman silakan mempersiapkan postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung Anda dengan rileks. Pejamkan mata dengan lembut dan perlahan. Tapi untuk Anda yang saat ini sangat lelah, ngantuk, saya sarankan untuk membuka mata. Tapi buat Anda yang dalam kondisi oke, Anda bisa tutup mata. Next time kita akan pakai objek ngantuk, tapi kali ini kita akan pakai objek suara. Oke. Rilekskan batin Anda dengan menarik nafas yang panjang melalui hidung. Anda bisa tahan 1, 2, 3, lepas lewat mulut. Istirahatkan batin Anda dalam kesadaran yang terbuka. Apa adanya,
Oke, sekarang bawa kesadaran Anda bersama dengan indera telinga, mendengar suara. Sadari suaranya saja, ketahui bahwa Anda tahu sedang mendengar. Tidak masalah apakah suara itu, tidak penting kita mengetahui jenis atau sumber suaranya, kita hanya menyadari suara, mengetahui suara, tahu sedang mendengar. Tidak masalah dengan sumber suaranya, tidak masalah dengan jenis suaranya. Kita hanya mengetahui saja, menyadari saja suara. Kita tahu kita sedang mendengar. Jika ada pikiran tertentu yang muncul, it's okay. Biarkan pikiran hadir dan pergi. Kita tidak mencengkramnya, kita kembali bawa kesadaran mendengar suara. Saat kita mulai memaknai suara apa itu, pikiran muncul, hanya cukup disadari, biarkan muncul dan lepaskan pemaknaan itu. Biarkan pikiran pergi, kita kembali menyadari suara.
kita tidak mempermasalahkan sumber suaranya atau jenis suaranya. Karena yang paling penting adalah kita tahu, kita sadar, kita sedang mendengar. Kita manfaatkan suara yang muncul sebagai pendukung kita untuk mengenali kesadaran. Kita biarkan pikiran hadir, pikiran pergi. Yang terpenting kita mengetahui suara. Oke, sekarang istirahatkan batin kita lepaskan perhatian kita pada suara. Kita hanya cukup beristirahat apa adanya. Oke, pelan-pelan untuk teman-teman yang matanya terpejam bisa dibuka dengan lembut, perlahan. Oke, meditasi selesai. Ini Oke, ada beberapa pertanyaan, Pak Emma. ya. Tadi suara oke ya, Oke, Ko oke. Brian? Ya, Sangat ya, bagus sekali. ya, ya. Bisa bikin Oke, orang jengkel sama seneng ya. ya, Oke, ya, ya. ini ada satu sharing dari Bu Aviati Oke, Reno. silakan. Terima kasih. Semenjak belajar meditasi, saya sudah tidak mudah kaget dengan suara yang tiba-tiba. Wow. Dan ada pertanyaan dari Amin juga, apakah bisa meditasi dilakukan dalam waktu 5-10 menit setelah sehabis sholat? Sangat bisa ya, sangat baik sekali karena seperti metode yang diajarkan oleh guru kita bisa bermeditasi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja, gitu ya. Jadi bahkan banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bermeditasi dengan menggunakan objek-objek pada saat doa, itu dari hasil testimoni teman-teman ternyata lebih kusuk, lebih lebih hikmat ya, lebih merasa um, lebih merasa dalam, lebih merasa ada sesuatu yang lebih hikmat ya, seperti begitu. Ya sangat bagus.
Satu lagi dari Ivan, ada pertanyaan. Ya, Selamat malam, mohon izin bertanya. Ketika kita melakukan sesuatu termasuk saat bermeditasi, seringkali kita hadir bersamaan dengan ekspektasi. ya, Bagaimana jika kita berlatih untuk melakukan segala sesuatu, termasuk saat bermeditasi tanpa berekspektasi? Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan kepada Ivan juga, sehingga kita tidak menggenggam, hanya hadir apa adanya dengan beginner mind. Nah, kalau dari saya sendiri, Pak Emma, ya. saya sih mau klarifikasi apa sih yang dimaksud dengan beginner mind. Tapi Pak Emma bisa menjawab dulu yang di atas dulu. Itu yang tentang ekspektasi untuk melakukan sesuatu termasuk bermeditasi. Apakah bisa tanpa berekspektasi? Ya, jadi pada saat kita bermeditasi tanpa ada ekspektasi, seperti itukah pertanyaannya ya? Ya, dan segala sesuatunya selain meditasi juga. Segala sesuatunya juga. Jadi yang seperti saya ketahui dan saya pahami bahwa boleh-boleh saja kita memiliki ekspektasi gitu ya. Ekspektasi dalam hal ini adalah harapan. Yang menjadi problem itu adalah ketika kita mencengkram harapan. Jadi bukan problem di harapannya, bukan problem pada ekspektasinya. Jadi contoh misalkan saya bermeditasi, saya punya ekspektasi begitu ya. Oke, atau teman-teman yang lain mau bermeditasi, pasti ada harapan gitu ya. Misalkan harapannya adalah saya bermeditasi agar saya semakin lebih mengenal kualitas batin saya. Itu adalah harapan kan. Nah, sampai di situ is okay. Ya, kita tinggal menjalankannya. Tetapi ketika kita mulai mencengkram, ketika kita mulai mencari-cari, terus kemudian ketika kita tidak menemukannya, karena kita mencengkram, mulailah muncul problem. Nah, di situ persoalannya, yaitu mencengkram harapan. Itu yang jadi problem. Jadi bukan ekspektasinya yang problem, tapi mencengkram ekspektasi itulah yang problemnya. Termasuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Di dalam bekerja, di dalam membina rumah tangga, di dalam mengasuh anak, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat. It's okay. Kita memiliki harapan. Karena harapan itu juga sebetulnya kalau kita lakukan dengan bijaksana, itu juga membuat kita ada satu motivasi, ya, ada satu semangat. Jadi catatannya adalah kita let it go, jadi tidak mencengkram. Oke, ini ada satu pertanyaan yang lumayan bagus dari Pak Made Astawa. Maaf, Oke, saya pemula baru pertama kali ikut meditasi. Mau tanya posisi saat meditasi sebaiknya bagaimana? Hari ini saya duduk bersila, tapi kaki kesemutan dan mengganggu konsentrasi saat mengamati keluar masuknya napas. Pada saat ada suara, yang pertanyaan kedua Pak Emma ya, pada saat ada suara tadi, apakah pikiran kita masih difokuskan ke napas atau ke suara-suara tadi? iya. Yang pertama, jadi ada dua pertanyaan ya tentang posisi dan objek ya, betul ya, Ko Betul, Brian. betul. Oke, tentang posisi, jikalau kita pemula, seandainya kita kesemutan gitu ya, dan kesemutannya itu taruhlah dianggap sangat mengganggu, maka silakan diubah posisinya. Bahkan misalkan mau dari bersila mau duduk di kursi is okay. Gitu ya. Ini buat kita yang baru gitu. Jadi guru kita Mingyur Rinpoche pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu berlatih menunggu sampai kita itu sempurna posisi kita. Tadi di awal Ko Brian sudah juga sharing bahwa ada dua poin yang paling utama di dalam meditasi, yaitu tulang punggung kita tegak lurus, dan poin keduanya adalah rileks. Hanya dua itu saja. Apakah kita mau bersila, apakah kita mau duduk di kursi, bahkan pada saat kita itu berbaring itu is okay juga. Jadi soal posisi tidak ada masalah. Ya, hanya ada dua poin yang perlu kita perhatikan: tulang punggung tegak lurus dan rileks.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang nafas apakah suara. Nah, pada saat kita misalkan di awal meditasi Pak Made ya, namanya Pak Ya, Made ya. Nah, Pak Pak Mati Made Astawa. misalkan sudah menetapkan, oke, saya mau bermeditasi dengan objek suara, maka nafasnya dilepas, objek nafasnya dilepas. Kita menggunakan objek suara. Nah, teman-teman, kalau nantinya sudah mulai lebih terbiasa, sudah latihannya cukup lama begitu ya, kita sebetulnya bisa saja mengganti-ganti objek pada saat proses meditasi. Tetapi di awal-awal seperti ini, saran kami adalah kita pakai saja objek, misalkan kita sudah tentukan objeknya itu objek suara, ya kita pakai objek suara itu. Jadi objek yang lain kita lepas dulu. Gitu. Oke. Ini ada dua pertanyaan, tapi saya rasa sih intinya sama, Pak Emma. Oke. Pak Emma bisa gabungkan jadi satu pertanyaan, satu jawaban. Pertanyaan dari Pak Joko, apakah bisa memiliki harapan, ambisi tanpa menyekram? Satu pertanyaan dari Pak Amin, apakah meditasi harus membuang kemelekatan yang ada pada diri kita? Ya, ya, kemelekatan itu adalah sumber penderitaan kita ya. Kita melekat itu kan karena kita mungkin ada keliru pandang. Keliru pandang bahwa apa yang kita lekati itu sebagai satu sumber, taruhlah sumber kebahagiaan kita atau sumber yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Jadi ketika pertanyaan pertama tadi itu, apakah kalau saya nggak keliru untuk memahami pertanyaannya, apakah mungkin kita itu bisa hidup tanpa mencengkram ya? Kira-kira seperti itu, Kak. Pertanyaan Apakah bisa memiliki harapan atau tanpa ambisi mencengkram. tanpa mencengkram? Ya, justru kita ketika memiliki harapan atau memiliki satu impian atau satu goal gitu ya, itu sangat baik sekali. Nah, hanya saja pemahaman dari goal atau harapan tersebut itu apa gitu. Kalau kita pandang bahwa harapan tersebut itu adalah sesuatu yang harus, dengan kata ya dalam quote and quote, harus saya capai supaya saya bahagia, maka di sini kita sudah terjebak. Kita beranggapan bahwa sumber kebahagiaan itu ada pada harapan itu. Tetapi kalau harapan itu hanyalah sebagai satu arah yang menuntun kita, maka yang kita lakukan adalah kita step by step-nya dari langkah demi langkah untuk mencapai harapan itu, fokus kita atau perhatian kita itu ke situnya, bukan pada titik goal-nya itu lagi. Jadi tidak mencengkram goal itu. Mengapa? Ya, penjelasannya sangat luas ya. Ya, salah satu diantaranya adalah bahwa untuk terjadinya harapan itu bisa terwujud, maka kita tidak punya 100% kontrol terhadap harapan itu. Banyak variabel yang lain yang juga menjadi sumber bisa terwujudnya harapan kita tadi. Nah, kita nggak bisa mengontrol. Oleh sebab itu, silakan kita membuat satu harapan, kita punya satu ambisi, namun ketika kita memprosesnya untuk menuju ke sana, kita lepas. Lepas, ingat guru kita pernah juga memberikan pesan, let it go, but don't give up. Artinya, kita lepas, tapi kita tetap berusaha. Nah, berusaha di sini artinya adalah kita mengarah ke titik harapan itu tadi. Bukan kita menganggap bahwa kalau saya mencapai harapan itu, saya pasti akan bahagia. Bukan pemahamannya bukan ke situnya. Ya. Mungkin boleh saya tambahkan sedikit, Pak Emma. Ya, terima kasih. Penjelasan Pak Emma sangat bagus sekali, detail. Tapi bagi teman-teman sih, saya cuma ingin mendemonstrasikan seperti yang guru saya, Mingyu Rinpoche, sering sekali mendemonstrasikan bagaimana kita tanpa mencengkram, tadi pertanyaannya, kita bisa memiliki harapan dan tanpa mencengkram. Jadi istilahnya itu seperti Pak Emma bilang di depan tadi, ke let it go,
but not giving up. Biasanya Rinpoche suka menggunakan adalah suatu ini. Jadi biasanya kalau kita mencengkram, karena kita mencengkram terus, kita capek, benar? Tapi kalau saat kita lepaskan, kita melepaskan cengkraman kita kehilangan apa yang kita pegang. Padahal kita kan pakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita nggak mencengkram, nggak capek? Let it go, but not giving up. Biasanya mungkin ada pertanyaan, gimana sih tadi pertanyaannya, gimana kalau kita nggak mencengkram bisa melakukan kehidupan sehari-hari? Nah, caranya Rinpoche sih sering sekali guyon pakai sulap lah, pakai sulap. Caranya gampang sekali. Ini kita kan mencengkram lepas terus, mencengkram lepas terus. Kalau Rinpoche sih biasanya cuma begini aja, ya udah gini aja. Kita nggak mencengkram, tapi melepas. Kita nggak kehilangan apa yang kita sedang kerjakan. Gitu. Kira-kira gitu mungkin teman-teman bisa memahami. Terima kasih Pak Emma, tadi penjelasannya bagus sekali. Ya, terima kasih. Itu satu ilustrasi yang sangat mengena ya dari guru kita. Jadi kita bisa saja tetap memiliki ambisi, kita boleh punya harapan tanpa kita kehilangan gitu ya, dengan cara seperti tadi. Jadi itu ilustrasinya. Terima kasih Ko Brian atas tambahannya. Oke, teman-teman, kita punya waktu 2 menit. Mau latihan atau mau jawab pertanyaan nih? Belum ada komen Pak Emma. Oke. Oh, latihan katanya tuh, Oke, ada oke, jawab oke. pertanyaan. Latihan. Ada yang Oke. mau tanya? Boleh Iya, ini? iya, iya. Oke, oke. Satu pertanyaan ya, karena waktunya juga 2 menit. Kita akan sambung nanti seperti tadi idenya Jenny ya, bagaimana kita punya harapan untuk ini ya. Oke, kita akan topiknya ke depan itu. Bagi Ya, tadi teman-teman, pertanyaannya. kalau yang mau bertanya, di open aja, Ya, silahkan supaya ya, lebih ya. gampang, Nah, cepat. boleh langsung raise hand gitu ya. Oke, nggak ada yang langsung raise hand. Ini ada raise hand ini. Oh, pertanyaan yang kedua katanya minta dijawab Iya, iya, iya. Apa itu dari ya? Ivan. Uh, Kita tidak menggenggam, mm. hanya hadir apa adanya dengan beginner mind. Oh, oke, oke, oke. Ya, Kalau itu. boleh saya jawab, Pak Emma. Ya, ya. Skill. Oke, oke. Thank you. Tadi yang sudah saya praktekkan sudah menjawab itu sih. Hmm. Oke, Ivan? Oke, ini ada Pak Jim Mintarja. Mungkin bisa langsung di ini, Ya, Pak Ivan. Saya boleh bertanya melalui langsung seperti ini, Pak? ya, ya. Silakan, silakan. Silakan. Ya, Dengan senang Pak, hati. maaf tadi saya boleh? Ya, dengan Silakan. senang hati, Pak. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya baru pertama Silakan, kali Bapak. ikut, sangat menarik. Nah, pertanyaan saya begini. Tadi memang sempat latihan dengan ada suara gitu ya. Iya. Nah, saya meskipun baru pertama kali merasa cukup menarik bisa mengikuti. Nah, pertanyaan saya begini. Suara kalau orang tidur yang ngorok itu kan sangat mengganggu gitu ya. Oke. Apa ini, misalnya pada saat sebelum tidur, teman sebelah udah ngorok nih ya, suaranya cukup keras. Apakah dengan latihan seperti ini bisa membuat kita tetap tertidur meskipun yang sebelah ini suaranya masih cukup keras gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, ini Pak Ivan ya tadi ya. Oh, Jim. bukan, Pak Atau Jim. Pak Jim. Oh, Iya, Pak Jim. Jim saja, Pak. Pak Jim ya. Oke, Pak Jim. Jadi ketika kita punya ekspektasi bahwa saya baru bisa tidur jikalau saya bisa menghilangkan gangguan dari suara dengkuran teman saya, maka yang terjadi adalah kita akan semakin kesulitan. Karena apa? Karena kita mencengkram harapan kita. Harapan kita untuk menghilangkan suara itu tadi, atau kita
punya harapan bisa menahan diri terhadap suara yang kita anggap sebagai gangguan tadi. So, apa yang perlu kita lakukan? Jadi ketika kita punya teman sebelah tidur mengorok, suara dengkuran itu tadi, itu kita pakai sebagai objek meditasi kita. Maka ketika kita tidur nih di sampingnya, teman kita itu mengorok nih ya, mendengkur nih, maka kita gunakan dia sebagai objek suaranya ya, suara dengkurannya, itu sebagai objek untuk mengenali kesadaran kita. Tanpa kita punya ekspektasi bahwa dengan saya, ekspektasinya biasanya begini, dengan saya menggunakan objek ini, maka saya akan tenang. Nah, kita tidak perlu memiliki ekspektasi seperti itu. Nah, kalau begitu harapannya apa? Harapannya begini, saya punya harapan saya bisa menggunakan suara dengkuran tadi itu untuk mengenali kesadaran saya. Jadi, kesadaran itu seperti apa? Kesadaran itu adalah satu kualitas batin kita. Jadi, asal kita itu tahu apa yang sedang kita lakukan, itulah kesadaran. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini sedang mendengar suara dengkuran itu, jadi kata kuncinya adalah kita tahu sedang mendengar dengkuran itu tadi, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan itu suara dengkuran atau apa, karena kita tidak mempermasalahkan sumbernya, kita hanya tahu sedang mendengar suara, maka biasanya sih, ya biasanya kita akan bisa lebih menerima, ya. Dengan kita menerima, maka kita akan lebih mudah untuk tenang dan kemudian kita bisa tidur. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita tidak punya tujuan untuk bermeditasi ini supaya bisa menahan suara, bisa menahan amarah dan sebagainya, tetapi tujuan kita bermeditasi dengan objek dengkuran suara dari teman kita itu adalah kita tahu sedang mendengar. Jadi tujuannya adalah kita tahu sedang mendengar. Kata kuncinya adalah itu. Saya tahu saya sedang mendengar. Saya tahu saya sedang mendengar. Nanti muncul pikiran yang macam-macam. Tarik lagi. Gunakan objek dengkuran itu lagi. Nah, dengan begitu kita bisa menerima secara wajar, secara alami. Menerima bukan karena kita dipaksa untuk menerima dengkuran. Oke. Baik, terima Semoga kasih ya ini, Pak. iya, Ya. semoga menjawab. Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya dalam latihan, karena dengan kita latihan bersama, manfaatnya sangatlah besar. Untuk itu, manfaat yang sudah kita dapatkan ini, yuk kita dedikasikan untuk makhluk hidup yang lain, agar juga menerima manfaat yang sama. Oke, kita akan tutup latihan pada malam hari ini dengan membacakan dedikasi penutup yang akan dipandu oleh Ko Brian. Oke teman-teman, senang sekali ya kita bisa berkumpul. Saya sangat menghargai sekali waktu yang teman-teman sediakan untuk bergabung. Dan kehadiran kita pada malam hari ini sesi tidak luput dengan dukungan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi kepada yayasan kita di Tergar, Anda bisa dapat menghubungi rekening yang ada tercantum di slide ini. Dan bagi teman-teman, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan bermanfaat kepada orang yang kita cintai, orang yang kita dekat, bahkan kepada semuanya. Kepada semua makhluk, kita dedikasikan apa yang kita dapatkan manfaat pada malam hari ini, dengan kita bacakan dedikasi penutup sebanyak sekali. Melalui kekuatan dari praktik globalisasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya telah datang pada malam hari ini. Terima kasih Pak Emma. Terima kasih Ko Brian, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ko Brian. Terima kasih Pak Ya, Terima kasih Ivan. Brian. Terima kasih. Oh iya, bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta, kalau ingin mau latihan offline, datang ke center, kita bisa tatap muka.
coba diperhatikan untuk IG kita, di sosmed kita. Kita ada latihan untuk tatap muka sementara ini setiap 2 minggu sekali. Jadi mungkin kita rencana di bulan Juni, kita mungkin akan rencanakan di setiap minggu yang bagi teman-teman yang tinggal di Jakarta, bisa kita berlatih bersama, ketemu bersama, kita bisa berdiskusi dan sharing bersama. Bagi teman-teman yang di tempat di luar Jakarta, bisa bergabung dengan adanya teknologi ini. IG-nya Tergar Indonesia ya. Ya, betul. Mm-mm. Oke, teman-teman semuanya senang Oke. sekali. Udah. Bye. Bye-bye, Pak Jim. Terima kasih. Terima kasih.